Selamat malam Bapak dan Kakak. Perkenalkan nama saya Krisis Tanggal dari NIM 12S22050. Perkenalkan, nama saya Jessica Anggerini MC Burian dengan NIM 12S22018. Perkenalkan, nama saya Agnes Monica Sanjana Reva dengan NIM 12S22049. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil dari code kami. Dengan praktikum kali ini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan script programming di bagian 1. Jadi di sini saya terlebih dahulu menjelaskan terkait TCP kliennya, yang dimana pada bagian ini kami ini akan membuat sebuah aplikasi client server sederhana menggunakan Java Socket Programming. Nah, jadi aplikasi yang akan dibuat itu memiliki fungsi yang sederhana. Yang pertama, klien akan terhubung ke server pada port yang telah ditentukan oleh server dan juga memberikan ID unik dari klien. Yang kedua, klien akan membaca sebuah string yang akan diketikkan oleh user. Yang ketiga, klien akan mengirimkan string tersebut ke server. Yang keempat, server akan menerima string tersebut, mengubahnya menjadi huruf besar dan mengirimkannya kembali ke klien. Yang kelima, server juga akan menampilkan informasi string yang diterima oleh si klien yang tadi. Yang keenam, klien akan menuliskan string yang diterima ke layar. 7, operasi mengirim dan menerima string yang tadi sudah saya sebutkan itu, dia akan berjalan terus-menerus dan akan diakhiri ketika klien mengirimkan string quit. Nah, jadi ini ada TCP klien yang sudah saya buat. Seperti biasa, ini importnya. Kelas TCP klien. Nah, ini ada kami mendeklar terlebih dahulu sentence dan modif sentence. Di sini kami bikin sebuah loopingan, jika panjangnya kurang dari 3, maka akan ngeprint yang ini. Jalankan program dengan memberikan parameter IP server, port, dan nama klien. Contoh Java TCP client 127.01 Budi. Terus ini ada socket address. Kami bikin code yang ini. Ini ada integer timeout-nya 2000. Ini satuan milisecond. Ada second, new socket. Ini kita menginisialisasi data output stream output server itu dengan 0. Buffer reader inform server itu sama dengan 0. Nah, kita sini pakai try catch yang dimana dia kan nanti ngeprint connecting to server on IP. Ini argumen yang pertama diambil, terus on port argumen yang kedua. Ini argumen yang pertama indeks 0, ini yang indeks ke 1. Nah, jadi ini dia sistem output lagi. Jika dia berhasil, maka dia akan terhubung ke server. Ini untuk catch-nya. Socket timeout exception. Ini akan memakai exception, jadi dia akan ngeprint socket timeout exception. Argumen pertama dan kedua. Di sini kita bikin tambahan variabel bebas, terus exception get message. Terus saya akan menjelaskan bagian-bagian yang cukup penting saja. Di sini ada yang bikin buffer reader in from user sama dengan new buffer reader sama dengan new input stream reader sistem. Nah, maka dia nanti akan ngeprint tulisan yang ini. Nah, di sini ada kami juga membuat untuk input stringnya, memasukkan inputannya. Sentence ini in from user read line, out to server write byte. Sentence ini ada kami membuat new line-nya agar memberi jaraknya nanti. Jadi itu untuk yang code TCP client. Selanjutnya untuk TCP server. Di sini kami ada bikin TCP server yang ini. Nah, ini dia seperti biasa import. Ini kelasnya, ini public static-nya, ini argumen-argumennya. Ini kami mendeklar suatu variabel yaitu client sentence, capital sentence. Di sini kita bikin permisalan jika panjangnya itu tidak sama dengan 1, maka dia akan ngeprint yang ini. Setelah itu dia akan keluar dari sistem. Oke,
kita masuk lagi ke try catch. Nah, di sini ada loopingan while, yang dimana bisa dilihat dari code yang ini, socket connection cepat, sama nama rekam socket achieve. Ini ada buffer reader, inform client, sama dengan new buffer reader. Selanjutnya ini untuk baca greetingsnya, kita di sini membuat dulu variabel itu string nama klien, inform client line, dia akan ngeprint klien sama nama klien yang tadi itu dan terhubung. Kata yang terhubung ini. Setelah itu out to client write bytes, Horas sama dengan nama klien dan juga ngeprint yang ini. Nah, setelah itu karena tadi yang diminta itu kalau dia dimasukkan quit, maka dia akan keluar dari, maka programnya itu akan berhenti. Makanya sini dibilang if capitalis sentence equals quit, maka dia akan ngeprint nama klien plus telah berhenti. Setelah itu di sini kita masuk ke break, yang dimana programnya akan berhenti. Sini close untuknya dan ini catch-nya, exception-nya. Di sini ada print line yang akan keluar jika ada suatu masalah di dalam code yang ini, dalam program yang ini, yaitu server tidak bisa menggunakan port tersebut kemungkinan sudah digunakan. Selanjutnya untuk ngerannya, pada terminal yang berbeda kami disuruh untuk menjalankan program klien dengan memberikan informasi server yang benar. Di sini sudah diberikan portnya. Kami terlebih dahulu akan nge-compile-nya. Sini kita bikin pakai HMD terlebih dahulu. Java. Kita nge-compile yang TCP client. Nah, setelah itu kita masukkan namanya Java TCP client. Nah, di sini keluar output, jalankan program dengan memberikan parameter IP server port dan nama klien. Contohnya itu kayak Java TCP client, ini port yang diberi. Ini hasil print yang ini. Ini membuktikan kalau code yang sudah kami buat ini berhasil. Nah, untuk yang bagian TCP server multi client, server thread, dan UDP client dan UDP server ini bagian dalam tugas yang akan dijelaskan oleh teman saya. UDP server. Maaf, ada yang salah. Yang bagian TCP maaf, ada yang salah. Yang bagian TCP server thread dan TCP server multi client itu cuma bagian yang kedua. Dan untuk yang tugas itu yang dia di UDP. Jadi mungkin untuk penjelasan TCP server multi client dan TCP server thread ini juga mirip dengan yang saya jelaskan tadi. Jadi untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung menjelaskan di bagian tugas yang ini, yaitu UDP server, yang akan dijelaskan oleh partner saya. Sebentar. Saya di sini Jessica Siburian akan melanjutkan presentasi yang merupakan tugas untuk soket programming 1. Nah, di sini itu membuat UDP server dengan UDP klien ini masih sama, konsepnya itu masih sama dengan pemberian contoh yang sudah dijelaskan sama teman saya tadi. Di sini bagian pertama itu udah mengimport bagian Java-nya, kemudian ada untuk kelas TCP, maaf, ini UDP server. Pengimportannya juga masih sama untuk kelas UDP servernya juga. Kemudian di sini ada fungsi main-nya. Di sini ada
deklarasi untuk client sentence dengan tipe data string, kapitalis sentence dengan tipe data string. Nah, di sini dibuat suatu pekondisian di mana jika panjangnya itu tidak sama dengan satu, maka sama tadi untuk keluarannya itu yang pertama ada menjalankan server dengan memberikan argumen portnya, kemudian di sini ada format contohnya itu ada Java UDP server 8999. Kemudian di sini ada untuk portnya dengan tipe data integernya itu terus di sini ada datagram socket, server socket itu dibuat dalam new datagram socketnya. Kemudian di sini nanti ada menerima datanya dengan new byte. Kemudian ada send datanya. Kemudian di sini ada pengkondisian di mana saat datagram paketnya itu akan dibuat ke dalam variabel datagram paket. Kemudian di situ nanti melakukan aktivitas menerima data yang dibuat dengan penamanya itu receive data. Kemudian di sini ada server socket. Kemudian ada inet address-nya itu untuk IP address-nya. Kemudian client port-nya itu dengan tipe data integer. Kemudian di sini untuk bagian client sentence-nya. Di sini juga melakukan aktivitas yaitu menerima paketnya. Kemudian untuk datanya itu di-split. Terus dilanjutkan dengan nama kliennya. Kemudian nanti dia akan mengeluarkan sebuah barisan keluaran itu isinya itu ada klien, kemudian dinyatakan dengan kondisi terhubung, di mana nanti inisial message-nya itu ada Horas ditambah dengan nama klien. Kemudian untuk send datanya ini ada initial message get bytes datagram paket, ini ada send paket itu aktivitas mengirim datanya itu di datagram paket, di mana ini ada mengirim datanya, kemudian panjang datanya, IP address-nya, client port-nya. Kemudian kondisi selanjutnya ini ada menerima paket. Ini diambil dari datagram paketnya itu menerima paket disertai dengan panjangnya, kemudian server socket receive, kemudian dari client sentence new string itu di dalamnya ada nanti menerima paket dari get data itu, kemudian ada menerima paket dengan menyatakan panjang get length-nya. Kemudian nanti dia akan mengeluarkan satu barisan yang berisikan dari yang diambil dari nama klien, kemudian titik 2 ini client sentence ini menyatakan client sentence yang sudah diinisialisasikan di awal tadi. Kemudian di sini ada capitalized sentence sama dengan client sentence tab uppercase case. Kemudian di sini nanti dia itu akan melakukan pengiriman data, kemudian pengiriman paket. Jika capitalized sentence-nya itu sama dengan quit, maka nanti akan mengeluarkan satu barisan nama kliennya dinyatakan dengan telah berhenti, kemudian akan break. Kemudian untuk UDP kliennya, di sini lebih ke buffer readernya karena dibuat untuk stream reader. Kemudian nanti dia akan mengeluarkan sebuah barisan, tuliskan, kemudian quit untuk berhenti sama seperti kondisi terakhir yang ada di UDP server tadi. Kemudian nanti dia akan mengeluarkan satu barisan, itu isinya input string, kemudian sentence in from user, kemudian ada send datanya, send paketnya. Kemudian sini ada receive paket yang diambil dari datagram paketnya, kemudian ada client socket, modified sentence-nya juga, kemudian akan mengeluarkan satu barisan from server, kemudian modified sentence-nya. Setelah itu kondisi yang terakhir itu untuk menyatakan quit-nya saja, kemudian client socket-nya akan ditutup. Baiklah, untuk soket programming 1 penjelasannya demikian penjelasan untuk soket programming 1. Kemudian untuk soket programming 2 akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, kita akan lanjutkan untuk soket programming yang kedua, yaitu kita membangun web server sederhana menggunakan soket programming dengan Java. Nah, sebelum mengimplementasikan aplikasi web server menggunakan Java, terlebih dahulu kita harus mengerti bagaimana cara kerja HTTP dan bagaimana hubungannya dengan soket programming. Nah, di sini pada tugas kali ini kita diminta untuk membuat kode program. Nah, kode program yang sudah tersedia di modul itu adalah untuk web server .java kita. Nah, di sini kami sudah membuat di task itu ini adalah web
server.java yang sudah kami buat di Piscode. Nah, di sini ada import Java IO, ada Java.net, dan juga Java Util. Di sini adalah untuk mengimpor semua kelas dalam paket, baik itu dari paket Java IO, JavaNet, dan juga Java Util. Oke, dilanjut dengan kelas web server. Nah, di sini mendeklarasikan kelas web server. Kita masuk ke dalam public static void main, kita masuk ke method main, di mana throws exception itu mendefinisikan metode main yang akan dieksekusi saat program dijalankan. Nah, metode ini melempar pengecualian exception. Ini baru masuk ke inisialisasi server soketnya. Ini dia. Pada line 9. Nah, pada line 9 itu membuat server soket yang mendengarkan pada port 6789 dengan lalu di sini pada line 10 kita mau menerima koneksi dengan statement socket connection socket yang sama dengan listen socket.accept, yaitu menerima koneksi masuk dari klien dan membuat soket yang terhubung dengan klien. Lalu kita mau membaca permintaan dari klien dengan statement buffer reader in from client sama dengan new buffer reader new input stream reader, yaitu untuk membuat buffer reader untuk membaca data dari kliennya. Baru ada request message line itu membaca baris pertama dari permintaan HTTP klien. Lalu kita mau menguraikan permintaan itu dengan string tokenizer, tokenize line sama dengan new string tokenizer. Di sini tuh adalah kita di sini untuk membuat string tokenizer untuk memisahkan kata-kata dalam permintaan. Lalu kita masuk ke pengkondisian di mana tokenize line dot next token equals get. Itu artinya memeriksa apakah permintaan adalah permintaan get itu di sini. Lalu dilanjutkan dengan menangani nama file. Lalu di sini kita mau mendapatkan nama file yang diminta. Lalu kita mau pengkondisian lagi di sini untuk menghapus karakter atau awal jika ada. Lalu disinilah untuk membaca file yang diminta. Membaca file yang diminta itu ada di line 24, yaitu membuat objek file dengan nama file yang diminta. Lalu ada integer num of bytes, itu untuk mendapatkan panjang file dalam byte. Lalu ada file input stream in file, itu membuka file untuk dibaca. Lalu masuk ke byte itu untuk membuat array byte untuk menyimpan isi filenya. Lalu ada in file, read file in bytes, itu adalah membaca isi file ke dalam array byte. Lanjut ke out to client itu di line 30 itu adalah mengirim header status HTTP 200 yang artinya oke ke kliennya. Lalu kita mau mengirim header tipe konten berdasarkan ekstensi file JPEG, ini dia, ataupun bisa GIF. Nah, kita melakukan pengkondisian jika file name-nya itu berakhir dengan JPG, maka kita akan nge-write bytes-nya lah dengan content type image JPG gitu ya. Lalu dilanjut ke out to client write bytes di line 35 itu untuk mengirim header panjang kontennya. Baru ada write bytes di line 36, yaitu untuk mengirim baris kosong untuk mengakhiri si header. Lalu ada out to client.write itu file in bytes yang ini. Di line 37 itu mengirim isi file ke klien. Lalu kita akan menutup koneksinya dengan menggunakan connection socket.close. Lalu jika ini sudah terpenuhi, kita masuk ke kondisi kedua di mana kita akan ngeprint. Kalau dia tidak terpenuhi, kita akan ngeprint dia mengeluarkan bad request message. Oke, inilah untuk web server yang kita lakukan. Lalu di sini kami sudah menambahkan gambar
gambar di dalam sebuah direktori si Java-nya. Ini adalah gambarnya. Lalu untuk mengeluarkan ini ke dalam apa? Mengeluarkannya ke dalam menampilkan dia ke dalam Chrome, yaitu kita menggunakan komen sebentar biar kita buat Java bisa lagi Java ini dia komennya. Lanjut kita akan compile dengan menggunakan Java Web Server. Nah, address-nya ini katanya sudah kita use ya. Jadi di sini, nah di sini bisa dilihat kita kita memasukkan link ini ke dalam Chrome kita, lalu Chrome tersebut akan menampilkan gambar yang kita minta gitu. Setelah kita setelah kita mengerun dari web server kita tadi yang kita buat di VS Code. Lalu kita disuruh pada tugas di soket kedua ini, tugasnya ada apa? Pertama ada modifikasilah program tersebut sehingga aplikasi bisa melayani beberapa request yang sekuensial atau yang tidak berhenti setelah melayani sebuah requestan. Baru ada modifikasilah program tersebut dengan menambahkan fungsi thread sehingga bisa melayani beberapa request secara paralel. Lalu modifikasilah program tersebut sehingga bisa melayani request terhadap file atau HTML, CSS, dan JS. Lalu ada 4 buatlah contoh di mana sebuah file HTML beserta CSS dan JavaScript bisa diakses oleh klien menggunakan browser. Nah, di sini kami sudah melakukannya. Yang pertama tadi ada untuk web server sekuensial. Sama halnya seperti web server, di sini kami memanggil, di sini adalah untuk pemanggilan si soket kita. Lalu di sini untuk menghandle si request dan menggunakan parameter socket connection socket dengan nge-throw exception si client, baru data output stream out to client. Lalu ada string request message line, lalu ada string tokenizer-nya. Lalu di sini memberikan token, di mana kalau misalnya tokennya itu adalah get, kita akan masuklah ke file name tokennya itu dengan token selanjutnya gitu ya. Lalu jika file name-nya itu dimulai dengan tanda miring, itu berarti dia true. Baru kita akan membuat file name baru, yaitu dengan substring yang pertama. Di sini membuat file baru dari line 25 sampai 28. Lalu di sini untuk infile read, di sini kita membaca si file yang ada di file di bytes-nya. Lalu ini kita mau menulis. Dan di sini menulis di mana HTTP string 1.0.200 dokumen follows sampai seterusnya di pengkondisian if else ini. Lalu setelah dari situ kita masuklah ke auto client di mana dia akan write bytes-nya itu adalah content length-nya dengan 6 of bytes dan juga ada spasinya. Lalu ada auto client write bytes, lalu ada write file in bytes-nya dengan of 0, lalu 6 of bytes, lalu koneksinya kita tutup. Lalu kalau misalnya udah selesai atau semua ini sudah terpenuhi, kita masuk ke kondisi lainnya yaitu mengeluarkan bad request message. Ini untuk yang bagian sekuensial. Lalu kita masuk ke thread. Nah, di bagian thread ini kita mendeklarasikan sebuah soket sama, sebuah soket dan juga connection soketnya dengan portnya itu 6789. Lalu membuat new thread, new request handler dengan soket connection socket dengan start yang arti membuat awalnya. Lalu kita di sini ada kelas request handler implements runable, private socket connection socket, public request handler dengan parameter socket connection socket. Lalu di sini adalah constructor-nya tadi, baru kita masuk ke public void run. Di sinilah kita menggunakan try catch. Di sini untuk metode handle request-nya dengan
memberikan buffer reader, data output streams, request message line, lalu ada tokenized line kita. Baru dilanjutkan dengan melakukan apakah tokenized line itu sama nggak dengan get. Baru kita buat file name-nya baru. Baru ada file name-nya itu, jika filenya itu ada, maka kita akan nulislah di kliennya itu HTTP 404. D tidak ditemukan, not found. Baru to client write bytes R N itu untuk mengeluarkan spasinya. Lalu ada integer number of bytes dari line 48 sampai 63 itu untuk memberikan bodinya atau isinya dari si file kita. Lalu dilanjut dari line 64 sampai 67 di sini menulis si byte, baru memberikan spasi, lalu memberikan numbering pada si file kita, lalu kita menutup si socket dengan connection socket.close. Lalu jika tidak memenuhi, kita masuk ke kondisi else, di mana dia akan ngeprint bad request message. Oke, baiklah, kita akan coba nge-run di bagian lalu kita langsung saja masuk ke selanjutnya, yaitu pada indeks HTML ya. Jadi indeks HTML kami membuat dari line 1 sampai 13. Ini adalah untuk sintaks membuat HTML dengan menggunakan style sheet, text CSS, style CSS, dan script JS. Lalu ada script JS, style CSS kami itu ada menggunakan bodinya font family Arial sans serif, lalu ada juga tulisannya itu menggunakan warna biru. Lalu ada script JSS-nya, inilah dia. Lalu kita akan coba untuk mengeluarkan si HTML kita kita akan mengeluarkan dia dengan menggunakan si browser atau menampilkan dia ya. Java web server misalnya sekuensial ya, sekian di Java. Lalu kita tampilkan Java web server sekuensial. Oke, kita coba buka Chrome kita. Nah, kita nanti masukkanlah link ini, link localhost dengan portnya tadi 6789 dengan indeks. Kita menampilkan si indeks HTML-nya ke dalam sebuah Google Chrome. Lalu inilah keluaran dari si web tadi, web yang sudah kami buat dengan menggunakan HTML. Baiklah, sekian dari presentasi kami kelompok 11. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Kami kelompok 11 mengucapkan terima kasih.